Setelah Lebaran, kenapa orang tua paling tertekan dan diam? Tahukah kamu, setelah Idul Fitri selesai, bagi sebagian orang, perjuangan justru baru dimulai. Bukan di jalan tol, bukan di terminal, tapi di dalam rumah. Ketika suasana Lebaran mulai sepi, ketika tamu sudah pulang, ketika uang mulai habis, tiba-tiba terdengar satu kalimat sederhana. "Pah, kita liburan yuk." Kalimat yang terdengar ringan, tapi bagi sebagian orang tua, itu bisa terasa sangat berat. Tahukah kamu, anak melihat Lebaran sebagai liburan. Bagi anak-anak, Lebaran adalah waktu bermain, waktu jalan-jalan, waktu bersenang-senang. Mereka tidak melihat angka di rekening, tidak tahu sisa uang di dompet. Yang mereka lihat hanya satu hal. Teman-temannya pergi liburan, media sosial penuh jalan-jalan. Dan secara alami, mereka berpikir, kenapa kita tidak? Tahukah kamu, orang tua mengalami tekanan moral. Di titik ini, konflik mulai muncul. Di satu sisi, orang tua ingin berkata jujur. Uang kita sedang tidak cukup. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah. Dalam psikologi, ini disebut parental guilt, rasa bersalah sebagai orang tua. Perasaan bahwa jika tidak bisa membahagiakan anak, berarti gagal sebagai orang tua. Tahukah kamu, kondisi keuangan sedang paling lemah. Masalahnya, permintaan itu datang di waktu yang paling tidak tepat. Setelah Lebaran, tabungan menipis, pengeluaran meningkat, bahkan ada yang berutang. Analisis dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa pengeluaran saat hari raya bisa meningkat hingga 2-4 kali lipat. Artinya, ketika anak minta liburan, orang tua sebenarnya sedang berada di titik paling lemah secara finansial. Tahukah kamu, ini bukan hanya soal uang. Masalah ini bukan sekadar ekonomi, ini adalah konflik batin. Menuruti anak, bahagia sesaat. Menolak, rasa bersalah berkepanjangan. Banyak orang akhirnya memilih, memaksakan diri. Tetap jalan-jalan, tetap keluar uang, bahkan jika harus menambah beban. Tahukah kamu, ada fenomena post-holiday blues. Setelah perayaan besar, banyak orang mengalami lelah, kosong, kehilangan energi. Fenomena ini dikenal sebagai post-holiday blues. Menurut American Psychological Association, perubahan dari suasana meriah ke realitas hidup bisa memicu stres dan penurunan mood. Bayangkan, dalam kondisi mental seperti itu, orang tua masih harus mengambil keputusan sulit. Cerita nyata. Bayangkan seorang ayah, baru saja pulang dari kampung, tabungannya tinggal sedikit. Ia duduk diam di ruang tamu, lalu anaknya datang dengan mata penuh harapan. "Pah, teman-teman aku ke pantai semua." Ayah itu terdiam. Ia tahu, jawaban jujur akan menyakitkan. Ia tahu, menuruti akan memberatkan. Dan di detik itu, ia tidak sedang memikirkan uang. Ia sedang memikirkan satu hal. Bagaimana caranya tetap terlihat kuat di depan anaknya? Tahukah kamu, banyak orang tua menyembunyikan tekanan ini. Mereka tetap tersenyum, tetap terlihat tenang. Padahal di dalamnya ada tekanan yang tidak pernah diceritakan. Tekanan untuk terlihat mampu, tidak mengecewakan anak, tetap dihargai sebagai orang tua. Solusi cerdas. Mencerdaskan, bukan menghakimi. Masalah ini tidak harus berakhir buruk. Ada cara yang lebih sehat. Ubah makna liburan. Tidak harus mahal, yang penting kebersamaan. Edukasi anak. Ajarkan nilai sederhana. Bahagia tidak selalu harus dengan uang. Hentikan gengsi sosial. Tidak semua kebahagiaan harus terlihat di media sosial. Setelah Lebaran, banyak orang berpikir semuanya sudah selesai. Padahal bagi sebagian orang tua, perjuangan justru baru dimulai. Bukan lagi tentang perjalanan pulang, tapi tentang bagaimana tetap kuat di tengah keterbatasan. Karena pada akhirnya, orang tua tidak takut kelelahan. Mereka tidak takut kekurangan. Yang paling mereka takutkan adalah melihat anaknya kecewa. Like, komen, share, subscribe @gladiator neraka.